bangunan Mandapa tersebut ternyata beraneka ragam. Komitmen Mahapati Gajah Mada yang masih tercengang-engang di bawah atap pendapa Majapahit, Isun Gajah Mada, Patik Amangku Bumi, Tan Ayun Amuktio Palapa, Isun Gajah Mada, lamun bowo skala Nusantara, Isun Amukti Palapa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, disinilah kita saat ini tuh menuju tempat yang paling magis dan paling sakral. Intinya inti pendopo agung dari situs Trowulan peninggalan kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, dalam kitab Negara Kertagama, kota-kota Majapahit, jalan-jalan yang lebar dan panjang ini kiri kanannya ditanami pohon beringin atau Brahmastana berkaki bodi, tempat para tanda menjaga Paseban. Saat ini kita tepat berada di situs yang sangat luar biasa sekali, yaitu situs Pendopo Agung yang pada masa lalu merupakan jajaran umpak-umpak batu yang sangat lebar dengan kolom-kolom sekitar 80 cm, menandakan tiang-tiang kayu penyangganya itu sangat besar, seperti bangunan berlantai 3 maupun 4 dengan bangunan kayu ya, seperti ini, yaitu sebuah bentuk mandapa atau di dalam kitab Negara Kertagama disebut juga Paseban atau Witana, tempat kemudian sang raja berkedudukan untuk kemudian memimpin para pejabat tinggi kerajaan Majapahit, termasuk didampingi oleh para empu, para pujangga ya, para Dharmadaksa Kasaiwan, para Dharmadaksa Kasogatan. Pada masa Hayam Wuruk yang menjabat sebagai Dharmadaksa Kasogatan itu pernah Empu Prapanca. Ini sebenarnya nama samaran, yang nama aslinya adalah Samget Padelegan Dang Acaryana Dendra. Ini merupakan pemangku dari pejabat tinggi agama Buddha. Sedangkan kemudian di situs Pendopo Agung ini, umpak-umpak yang selain kemudian menjadi umpak direkonstruksi sebagai mandapa, juga ada umpak-umpak yang dikumpulkan ya. Para arkeolog di sini menemukan banyak umpak-umpak, ada umpak-umpak yang berukuran sangat besar, sangat kecil, sedang, maupun umpak-umpak yang bagus di sini. Nah, di sini artinya kita akan bisa membayangkan suasana pada waktu itu ya. Sebuah tanah yang lapang, berhiaskan pohon beringin yang tertata rapi, kemudian ada bangunan-bangunan yang sangat besar sekali dengan kolom-kolom tiang-tiang penyangganya itu sangat lebar, serta ada bangunan-bangunan yang sedang, serta ada bangunan-bangunan yang kecil. Nah, ini artinya bangunan-bangunan mandapa tersebut ternyata beraneka ragam. Dalam Negara Kertagama, Empu Prapanca juga menguraikan bahwasanya bangunan-bangunan yang indah dan beraneka ragam ini menambah semaraknya istana. Nah, disitulah kemudian di sini kita akan mendapati termasuk batu-batu candi ya. Di sini ada batu-batu candi. Nah, di sini batu-batu candi. Memang layaknya sebuah kota ya, kota kuno Majapahit. Tidak hanya kemudian bangunan-bangunan profan tentang perumahan para bangsawan, perumahan para pendeta, perumahan pejabat tinggi, maupun duta-duta Nusantara dan duta-duta luar negeri. Ternyata juga di kota Majapahit itu adanya sebuah bangunan suci, tempat peribadatan tentunya. Banyak kemudian tempat-tempat peribadahan, nah ini dibuktikan dengan banyaknya percandian-percandian ini. Artinya memang di ibu kota sendiri saat ini kita bisa mendapati ya, seperti Candi Bajang Ratu, Beringin Lawang, Candi Brahu, Candi Tikus, kemudian Makam Troloyo. Artinya di kota Majapahit ini keberagamannya itu sangat banyak dan hidup rukun. Ada penganut Siwa, penganut Wisnu, penganut Buddha, Tantrayana, Siwa Siddhanta, Islam, dan berbagai macam aliran karesian dan kebuyutan. Itu banyak sekali di ibu kota dan berkembang pesat dan hidup rukun. Benarlah kemudian apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitabnya yang ditulis pada masa Hayam Wuruk juga, yaitu kitab Sutasoma. Dia mengatakan bahwasanya samangkana Jina Tatwa kalawan Siwa Tatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Marwa. Tidak ada perbedaan antara agama Buddha maupun agama Siwa, melainkan semuanya adalah satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kemudian kebenaran yang mendua. Inilah sebuah catatan indah ya pada abad ke-14. Luar biasa sekali. Di lokasi inilah kemudian yang dipercaya sebagai lokasi Mahapati Gajah Mada memiliki komitmen untuk menyatukan sendi-sendi Nusantara di bawah payung Majapahit.
memakmurkan Nusantara, sehingga kemudian menghalau bangsa-bangsa luar yang hendak menjajah Nusantara, serta kemudian membumi hanguskan para bajak laut yang coba kemudian mengganggu perdagangan yang ada di Nusantara ini. Komitmen Mahapate Gajah Mada yang masih terengang-engang di bawah atap-atap pendapa Majapahit, Isun Gajah Mada, Pate Amangku Bumi, Tan Ayun Amuktio Palapa, Isun Gajah Mada, lamun hawa skala Nusantara, Isun Amukti Palapa, lamun hawa skala ring Gurun, ring Seram, ring Haru, ring Pahang, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, Samono Isun Amukti Palapa. Artinya pada abad ke-14 ini negara-negara yang ada di Nusantara, terutama negara-negara besar, ini telah disebut oleh Mahapate Gajah Mada, telah kemudian memiliki komitmen untuk menyatukan negara-negara yang ada di Nusantara ini agar kemudian bersatu padu, guyup rukun, tidak tercerai-berai dan tidak bertikai. Jadi seperti inilah kemudian pendapa pada masa Majapahit. Mana kemudian di kitab Negara Kertagama juga diuraikan ya, ada namanya Witana. Nah, tempat Witana ini para raja memimpin rapat, para bangsawan berkumpul di Witana. Jadi Witana itu merupakan salah satu nama pendapa atau mandapa. Itu namanya Witana pada masa Majapahit. Ratu Tribuana Tunggadewi, kemudian Mahapate Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang juga kemudian didampingi oleh para pejabat tinggi Majapahit yang juga kemudian para empu. Nah, terlihat kemungkinan yaitu empu yang menjabat di sana sebagai Dharma Daksaka Sogatan adalah Empu Prapanca yang nama aslinya adalah Samget Padelegan dan Acarya Nadendra. Ini merupakan nama asli dari Empu Prapanca. Saat ini kita mengunjungi sebuah situs yang dipercaya masyarakat ya sebagai kemudian situs batu yang paling magis, merupakan titik magis, inti dari situs ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan ini. Majapahit yang pernah berjaya di masa lalu terus menjadi inspirasi dan motivasi spirit of Majapahit. Bahkan masyarakat Mojokerto sendiri pun baik di kota maupun di desa memiliki jiwa Majapahit, the soul of Majapahit. Artinya Majapahit yang pernah berjaya di masa lalu menyatukan sendi-sendi pulau-pulau yang ada di Nusantara, termasuk menguasai Selat Malaka secara keseluruhan dan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ini merupakan dua pusat ekonomi Majapahit yang sangat gilang gemilang tentunya, sehingga kemudian kita sebagai generasi muda tentunya peradaban yang besar, gagah dan gilang gemilang ini tentu diusahakan dengan kerja keras dan maksimal serta perjuangan dan pengorbanan untuk mewujudkan kembali kebangkitan Majapahit yang jaya seperti di masa lalu. Tentu membutuhkan pengorbanan dan perjuangan dan kerja keras juga.